ومأخذه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أخلص العمل يجزك منه القليل. وقال الشاعر فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب لكن ترك الذنوب أوجب. والصبر في النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب. والدهر في صرفه عجيب لكن غفلة الناس أعجب. وكل ما قد يجيء قريب لكل الموت من ذاك أقرب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, faqala syekhul musannifu faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhlisil amala fa inna naqida ayil mu'tabirul mumayyiza bainal hasani wal qabihi wa huwa ta'ala basirun ay muttalimun muraqibun li jamil ahwali. Dan kelanjutan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari yang Nabi menyatakan wa akhlisil amal, dan berbuat ikhlaslah oleh kamu ketika beramal. Ikhlaskanlah oleh kamu amal perbuatan. Fa inna naqida, maka sesungguhnya yang menilai atau sang penilik, sang pemeriksa, penilik, pengkritik yang mengulik-ulik, yang penilik, sang penilik itu ayat tabirul mumayyiza bainal hasan wal qabih, yaitu yang memandang, memantau, yang memilah-milih, yang membeda-bedakan bainal hasani wal qabih, antara perbuatan yang baik dan yang jelek. Siapa? Wa huwallahu ta'ala, itu Allah Ta'ala, yaitu Allah lah sang penilik yang senantiasa dapat memantau, memeriksa dan memperhatikan, dan maha bisa memilah dan memilih, bisa sangat membedakan antara yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, yaitu Allah Ta'ala basirun, yaitu maha melihat. Jadi jangan sampai perbuatan amal kita nggak diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab tidak ikhlas. Ay muttali'un wa muraqibun li jamil ahwali,
yaitu Allah yang maha memperhatikan, melihat, wa muraqibun, dan Allah lah yang muraqib, yang senantiasa memantau, mengawasi li jamil ahwali, bagi segala keadaan kita. Nah, di dalam nasihat yang keempat ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abi Dzar, hendaklah berlaku ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena Allah yang selalu menilai itu amalan kita, baiknya, buruknya, sahnya, tidak sahnya, benarnya, salahnya, diterima atau tidaknya. Allah teramat detil di dalam memeriksa amalan seorang hamba. Kalau nggak ikhlas, sudah deh, berantakan semuanya. Kenapa? Karena memang itu adalah perintah Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a, dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala mukhlishina lahuddin, yang sepenuhnya mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala dalam keagamaan, dalam beragama. Jadi kalau kita beragama, udah dasarnya dengan ikhlas. Kalau enggak, udah bakal sia-sia amalan kita. Sholat kita bakal sia-sia, bakal nggak ada nilainya, nol nilainya. Perasaan udah yang paling benar kita, udah yang paling hebat, tapi dalam keadaan Allah Ta'ala nol besar. Sedekah kita udah yang paling banyak, yang paling luar biasa menurut kita, tetapi batal, bisa jadi batal tuh sedekah kita. Puasa kita udah terasa yang paling bisa menghindarkan segala sesuatu, akan tetapi batal puasa kita cuma gara-gara urusan gak ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya karena Allah lah ad-dinul khalis, Allah Ta'ala memiliki ad-dinul khalis, agama yang bersih. Ya. Makna ikhlas safal qalbi anil ambyar, makna ikhlas adalah bersihnya hati dari selain Allah Ta'ala. Bersihkan hati di diri kita selain Allah Ta'ala, bersih dalam beramal tuh. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyatakan di dalam kitab An-Nasaihud Dunia, ya, wal wasayal imaniyah, wa ma'nal ikhlasi an yakuna qasdul insani fi jami' ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrubi ila Allah. Arti ikhlas yang memang kita diperintah oleh Allah Ta'ala, ya, di dalam beragama adalah hendaklah seorang hamba, bahwasanya ikhlas itu adalah keadaan seorang hamba, seorang manusia, tujuan hidupnya adalah di dalam segala ketaatannya dan perbuatannya harus semata-mata didasari dengan dasar taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam segala hal, bahwasanya tujuan seorang manusia itu adalah di dalam, ya, bahwasanya tujuan seorang manusia itu di dalam semua ketaatannya dan perbuatannya adalah semata-mata harus karena taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Sholat tujuannya buat apa? Buat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Puasa begitu juga. Zakat, sedekah, umroh, pergi haji, atau amalan-amalan yang lain. Wa iradata qurbihi wa ridahu, dan ingin ya di samping taqarrub ila Allah wa iradata qurbihi wa ridahu, dan menginginkan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala, wa ridahu, dan mendapatkan keridhaan Allah. Duna gharadin akhar min mura'atin nas, bukan tujuan yang lain dari pengen dipuji sama orang, bukan. Karena riya, mau dilihat orang, mau memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia yang paling alim, yang paling hebat, bukan. Jangan itu, pengen diperlihatkan oleh orang lain kepada orang lain dari dirinya, bukan. Au talabi mahmadatin minhum, dan juga bukan tujuannya buat dapat pujian dari manusia, bukan. Au tam'in fihim, atau ya ada suatu tujuan yang dia capai, serakah, kepengen sesuatu, jadi dibagus-bagusin semuanya. Jangan. Kemudian beliau Imam Abu Haddad menyatakan juga, fa'alaika rahimakallahu bi husnil niyati wa bi ikhlasiha lillahi, maka harus bagi engkau, semoga Allah Ta'ala merahmati engkau, dengan membaguskan niat dan mengikhlaskan itu niat semata-mata karena Allah. Wala ta'mal syai'an min at-ta'ati illa an takuna nawiyan biha taqarruba ila Allah, dan janganlah kau berbuat sesuatu dari ketaatan melainkan adalah bahwa kau berniat dengan ketaatan tersebut adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ibtigha wajhi, dan mencari kemuliaan, mencari karunia dari Allah Ta'ala, ya, mencari wajah Allah karena memandang Allah. Wa talaba ridahu, dan mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. Wa iradatat thawabil ukhrawi alladhi wa'ada bihi subhanahu ala tilka ta'ati min babil fadli wal minnah, dan juga bisa karena mencari pahala, menginginkan pahala akhirat yang Allah Ta'ala janjikan terhadap ketaatan tersebut, ya, min babil fadli wal minnah, semata-mata ya dari arah pintu karunia dan fadl dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa kita niat beramal mau dapat pahala akhirat yang Allah Ta'ala janjikan, memang ya dari fadl dan karunia dari Allah Ta'ala, boleh. Itu ikhlas juga, boleh ikhlas. Mau dapat pahala nanti di akhirat, nanti balasan di akhirat, silahkan. Wala tadkhul fi syai'in al-mubahati hatta al-akli wa syurbi wa naumi illa wa taqsidu bidzalika al-isti'adat ala ta'atillah, dan janganlah engkau pernah ya masuk di dalam sesuatu yang mubah. Janganlah engkau di dalam mengerjakan yang mubah, ya, sampai-sampai seperti makan, minum, tidur, itu yang mubah tuh. Melainkan engkau niat dengan yang demikian tersebut adalah
al-isti'anati al-isti'anata ala ta'atillah, yaitu semata-mata untuk agar kiranya bisa membantu tuh, mencari bantuan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita makan, minum, tidur semata-mata untuk supaya kuat ibadah sama Allah Ta'ala. Ya, gunakan untuk itu semua. Dengan sebab saya makan, minum, dan tidur, nanti bakal buat ibadah nih jadi semangat, jadi nggak loyo. Oke, beda. Ya, ketika kita nggak makan sama makan, lemes ibadah. Ya, tapi begitu kita makan, niat itu, oh ya, biar saya nih mencari sarana untuk bisa mendapat tunjangan, biar bisa kuat ibadah Allah Ta'ala dengan sebab makan, minum, dan tidur. Wa husulat taqwi bihi ala ibadatihi ta'ala, dan agar bisa memperoleh kekuatan dengan makan, minum, tidur untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Fa bidzalika talhaqul mubahatu bit ta'at. Maka dengan yang demikian itu, yang mubah-mubah tadi bisa tuh dikategorikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubah, makan, minum, tidur, tadinya mubah. Mandi, cuma karena dia niat buat ibadah Allah Ta'ala, jadi udah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau niat mandi tuh, ya Allah, saya niat mandi biar bersih buat ibadah kepada Engkau ya Allah, jadi tuh ya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, saya makan, minum biar kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Tidur juga biar nanti segar lagi untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena badan kita perlu istirahat, capek, letih, perlu tidur, niatin tidur tuh buat istirahat, nanti bangun buat ibadah lagi kepada Engkau ya Allah. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatin katsiratan sholihatan, dan jadikanlah oleh kamu di dalam ketaatan kamu itu dan yang mubah-mubah yang kau kerjakan itu niat yang banyak, yang soleh, niat yang baik-baik. Banyakin niat yang baik-baik. Yahsul laka bi kulli wahidatin minha thawabin ta'min min fadlillah, maka akan hasil kepada kau dengan setiap sesuatu tadi minha thawabun ta'mun min fadlillah, pahala yang sempurna dari karunia Allah Ta'ala. Jadi kita kalau kerjakan ketaatan atau yang mubah tuh tadi tuh, niatin yang baik-baik, banyakin niatin yang baik-baik, niscaya bakal mendapatkan dari setiap kerjaan tadi maka pahala yang sempurna karena fadl dari Allah Ta'ala. Juga wa qul bi sidqin wa azmin wa sulahi niyatin, dan hendaklah katakan di dalam hati kita bisidqin, dengan niat yang benar, wa azmin, dan tekad, dan juga wa sulahi niyatin, dan kebaikan niat. Law istata'tuhu la fa'altuhu, seandainya kata saya bisa, saya mampu, saya pasti bakal kerjain itu pekerjaan. Begitu tuh. Faqad yahsulu laka bidzalika thawabul fa'il,
Maka dengan sebab kita punya tekad, niat yang cakep, tekad pengen kalau saya mampu, saya mau kerjain itu, dapat tuh pahala sama seperti yang mengerjakan amalan tersebut. Kama balagona anna rajulan min bani Israila marra fi waqti maja'atin ala kuthbani min ramlin. Suatu ketika pernah sampai kepada kami sebuah riwayat, ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel lewat di waktu musim kelaparan, musim susah, musim corona kayak sekarang yang susah. Ya, tadi saya ikut bantuin tuh maulid di tempat Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ya, kata tukang kebuli, wah saat corona katanya, ini baru mulai lagi nih katanya nih, ada pesanan. Terakhir saya sampai jual mobil saya katanya, ya, buat penghidupan 75 juta biarin deh katanya. Nggak ada sama sekali katanya, mau usaha apa ya? Nah, itu contoh keadaan paceklik, kelaparan, krisis ekonomi model begitu. Nah, ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang lewat ketika musim paceklik, musim kelaparan, ala kuthbani min ramlin, di sebuah tumpukan pasir, ya, gundukan pasir lewat. Faqala fi nafsihi, lalu tuh si laki-laki ngomong di dalam dirinya, lau kanat hadhihi ta'aman kana li laqasamtuhu 'ala nasi. Wah, ini pasir gundukannya tinggi banget. Seandai kata nih pasir jadi makanan dan dikasih ke saya, jadi punya saya di pasir, makanan tapinya jadi pasir, di pasir jadi makanan, dan itu pasir buat saya tuh yang udah jadi makanan. Laqasamtu 'alan nas, niscaya saya pasti bakal bagi-bagiin ke orang. Ya, seandai kata gue punya duit banyak nih, orang kesusahan, gue bagi-bagi itu duit. Gue punya makanan, nggak pelit, bagi-bagiin. Ya. Atau apapun deh. Wah, kalau saya bangun malamnya habis tidur, saya mau sholat tahajud, gitu aja tiap hari. Niatin, ntar deh saya mau baca Quran pagi. Niatin aja pokoknya. Nah, ini contoh nih. Jadi seorang laki-laki lewat di suatu gundukan pasir, ya, di waktu masa orang pada kelaparan. Terus dia bilang ngomong dalam dirinya, seandai kata nih pasir jadi makanan, dan itu pasir yang udah jadi makanan punya saya bakal bagi-bagi buat orang-orang. Fa'auhallahu ila nabihim, maka Allah Ta'ala kirimin wahyu kepada nabi yang ada di zaman tersebut. Qul li fulanin, nabi, kata Allah Ta'ala, sampaikan kepada si fulan tuh, qad qabalallahu shadaqataka, bilangin sama dia, Allah Ta'ala sudah terima sedekah ente. Masya Allah. Wa syarallahu husna niyatik, dan Allah Ta'ala udah berterima kasih atas kebaikan niat ente. Masya Allah. Baru sekedar ngomong itu doang tuh, udah Allah Ta'ala terima sedekahnya, dan Allah Ta'ala berterima kasih tuh, bakal Allah Ta'ala balas tuh niat baiknya. Kita begitu. Jadi jangan kita, wah ilmu berat tuh, gimana sih Ustaz ceritainnya orang bisa baca Quran sebulan bisa 60 kali,
atau semalam sholat 500 rakaat tahajud. Jangan pakai ngomong begitu. Justru kita ngomong, ya Allah, mudahan saya bisa kayak begitu tuh. Kalau saya bisa, saya kerjain. Ya, begitu aja udah kita. Yang penting pasangnya, lihat pembangunan masjid, musola, majlis taklim, atau macam-macam yang nggak kelar-kelar. Coba saya punya duit banyak. Yang penting begitu aja. Bakal saya sumbang tuh gitu aja. Pasang ya aja dulu. Ini buktinya tuh. Dan ada dalam sebuah riwayat annal malaikata wa fil ma'thuri annal malaikata idza su'adu bi sahafil 'abdi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Ta'ala apabila mereka naik ke langit untuk melaporkan lembaran-lembaran perbuatan si hamba ilallah ta'ala kepada Allah Ta'ala, yaqulullah ta'ala lahum subhanah, Allah Ta'ala berkata kepada mereka-malaikat, uktubu lahu kaza wa kaza. Malaikat catat tuh buat siapa tadi, ini catat. Fayaquluna innahu lam ya'malhu. Ya Allah, kata malaikat, dia nggak kerjain itu, kenapa mesti saya catat? Fayaqulu ta'ala, maka Allah Ta'ala balikin tuh pertanyaan malaikat, innahu nawah, dia udah niat tuh. Udah gitu aja. Ketika kita dengar nih umroh bakal dibuka, udah dibuka atau bisa ke Mekah Madinah, ya Allah, mudah-mudahan bisa umroh gitu. Jangan lo mimpi duit dari mana. Jangan begitu. Umroh dibuka, ya Allah, berarti saya bisa ziarah Rasul. Gitu deh. Udah dicatat tuh niatnya. Ini itu sesungguhnya malaikat apabila naik dengan untuk melaporkan perbuatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bilang tuh malaikat, tulis nih buat si fulan ini. Malaikat bilang innahu lam ya'malhu. Ya Allah, ini orang nggak ngerjain apa, nggak kerjain tuh, tapi kita mesti tulis pahala umroh, tulis pahala haji, tulis pahala sedekah. Dia kagak sedekah, kagak haji, kagak umroh, murah duit dari mana? Nah, apa kata Allah Ta'ala? Innahu nawahu, dia udah niat tuh deh. Tuh makanya tuh perlu niat tuh. Sebab Nabi pernah menyatakan niatul mu'min khairun min amalih. Terkadang niat seorang mukmin lebih baik daripada apa yang dia kerjakan, lebih baik daripada amalan. Nah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agamanya kepada Allah Ta'ala, hunafa'a, lurus lempeng, jangan berubah, jangan bolak-belok, niatin karena Allah Ta'ala bukan karena yang lain. Wa yuqimus sholata, mendirikan sholat, wa yutuz zakata, menaikkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus, yang benar, sampai kita kepada tujuan memperoleh kebahagiaan akhirat nanti.
Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa tuh keimanan. Nabi menjawab, wal ikhlasu lillah, iman itu ikhlas karena Allah. Tuh pentingnya keikhlasan. Maka itu di sini dinyatakan wa akhlisil amala fa inna naqida ilmu tabirul mumayyiza bainal hasil wal qabih wallahu taala basir. Dan ikhlaskanlah engkau punya amal hai Abadar, maka sesungguhnya sang penilai, yaitu yang memandang, yang bisa memilih antara yang baik dan yang buruk, yaitu Allah Ta'ala basirun, maha melihat, muttali'un, memantau, mengintai, wa muraqibun, dan mengawasi di jamil ahwal, bagi segala keadaan. Ya, di dunia aja buatan manusia nih, CCTV bisa kelihatan tuh detiknya, menitnya. Ya, ada di kita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dulu kawan saya pernah jadi direktur pindahnya tuh. Dulu, zaman dulu. Ya, mulai dari zaman KPK pertama sampai terakhir Abraham Samad ketua KPK ini. Kawan saya pernah menjabat Direktur Pengolahan Informasi dan Data. Kalau mau beli alat pameran ke Singapura, berangkat ke Singapura. Mau ke Jerman, berangkat ke Jerman. Dia bilang kalau mau melacak nomor telepon yang jadi target, tuh teknologi zaman dulu tuh gimana sekarang? Bisa kelacak tuh dari banyak orang. Oh iya, geraknya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Rekaman bisa cuma stiker doang, tempel stiker rekam. Ada sensornya sampai sebegitu Pak. Sampai sebegitu. Itu CCTV-nya Allah, CCTV-nya manusia. Bagaimana CCTV-nya Allah Ta'ala? Ama yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah suatu lafaz dari ucapan lafaz gitu, mengeluarkan lafaz dari satu ucapan, melainkan ada di kedua sisinya raqibun atid, raqib atid. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ahli sufi, kata beliau, tuba liman tabat lahu khatwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Beruntung sungguh bagi orang yang sudah memiliki satu langkah perbuatan kebaikan aja seumur hidupnya, la yuridu biha illallah ta'ala, yang dia tidak inginkan dengan langkah kebaikan tersebut kecuali Allah Ta'ala. Udah beruntung dia. Seandainya kata ada satu orang punya langkah kebaikan yang didasari semata-mata karena Allah Ta'ala, udah itu orangnya udah beruntung. Bagaimana kalau langkah kita semuanya didasari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala? Udah cakep banget udah. Wa ma'khuduhu qauluhu ta'ala. Kenapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan tuba liman tabat lahu khatwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Beruntung bagi orang yang sudah mempunyai satu langkah kebaikan yang tidak diinginkan dengan langkah tersebut
seumur hidupnya, melainkan karena Allah Ta'ala, baru satu langkah. Itu pendapat tersebut Syekh Sulaiman Ad-Darani mengambil sebuah sabda dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan ya kepada siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi pernah bilang kepada Mu'adz, akhlisil amala yujzika minhul qalil, ikhlaskan oleh kamu amal kamu, yujzika minhul qalil, maka cukuplah bagi engkau dari amal tersebut yang sedikit. Jadi buat apa amal banyak, bahasa kita ini kalau kagak ikhlas. Mendingan kita punya amalan sedikit tapi ikhlas. Itu maknanya. Jadi Syekh Sulaiman Ad-Darani menyatakan udah beruntung orang manakala dia mempunyai satu langkah yang sudah dinilai baik, langkah tersebut langkah kebaikan di dalam seumur hidupnya sekali aja, yang gak dia kehendaki kecuali karena Allah Ta'ala, ya udah itu udah cakep. Karena satu langkah yang kebaikan yang ikhlas tadi bisa menyelamatkan diri dia. Apalagi semua didasarkan ikhlas dengan Allah Ta'ala. Sholatnya, puasanya, pergi hajinya, sedekahnya, amalan-amalan semuanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa qala syairu, dan berkata seorang penyair, fardun 'alan nasi an yatubu lakinna tarkal dzunubi aujabu. Fardu 'alan nas, wajib atas setiap manusia, setiap orang wajib an yatubu, untuk dia bertobat. Setiap orang wajib dia bertobat. Lakinna tarkal dzunubi aujabu, akan tetapi meninggalkan dosa lebih wajib. Maksudnya apa? Tobat wajib, tapi meninggalkan dosa lebih wajib. Jangan ente bilang tobat, dosa jalan terus. Wasabru finna ibadi sabu, insyaallah akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atina wa la tu'thir lana wa radina wa ridana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah biha wa baliya baniha ifta 'alaina wa la auladina banatina wa talamidina wa budatina wa al-arabin wa faqina wa yahfidin wa alina tawil wa ahdina sabil bi rahmati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salam alaikum ya Rabbi.